gak sih kalian tuh gemes banget itu kan sama seseorang? Dalam artian gemes itu bukan hanya sekedar kayak ya sometimes ada gemes yang kayak cute gitu kan ya, kayak bener-bener oke lah gitu ya, lucu gitu. Tapi ada juga yang gemesnya tuh gemes karena aduh lama banget sih gitu kan, cepetan cepetan gitu kan ya. Seperti itu juga ada, lelet lamban gitu loh teman-teman, jadi bikin gemes. Di readingan kali ini barengan sama Oracle Card Indonesia. Buat kalian semua teman-teman Leo ya, kita bakalan baca siapa sih sosok yang gemes sama kamu dan gemesnya tuh karena apa gitu ya. Kita bakalan baca nih, bagi jadi 3 cerita ya. Sama seperti biasanya, kalian boleh banget yang namanya pilih ceritanya seperti apa, satu ya dari 3, atau mau dengerin 3-3nya juga boleh ya teman-teman ya. Yang penting kalian ngedengerinnya dengan senang, dengan happy, dengan bahagia, dengan vibes yang positif ya. Supaya apa, supaya outcome-nya pun hidup kalian juga pastinya jadi positif. Dan anytime kalian mau dengerin boleh dengan senang hati ya. Oke, teman-teman Leo yang mau private reading berbayar ke Oracle Card Indonesia, silahkan menuju ke oraclecardindonesia@gmail.com ya. Terms and condition berlaku. Dan juga buat teman-teman semua yang masih belum pada subscribe channel ketiga ya Oracle Card Indonesia, ayo yuk segera subscribe yuk, karena itu manfaatnya banyak banget pastinya buat kalian semua ya teman-teman ya. Apalagi kalau misalkan kalian mau dengerinnya dengan konsisten ya, pastinya juga bakalan manfaatnya kalian rasakan banget teman-teman ya. Oke, jadi langsung aja ke poin ke sana, ke channel ketiga ya Oracle Card Indonesia, Oracle Card Indonesia Sound Therapy. Kita baca yuk Leo ya. Still in this channel Oracle Card Indonesia. Just remember for always subscribe, like, and giving a positive comment, so I will play with a beautiful one for you. Oke, teman-teman Leo ya, di cerita 1, 2, dan 3 kita bakalan baca terlebih dahulu untuk yang pertama ya. Kita lihat untuk yang pertama. Yang pertama, siapa sih dia yang gemes sama kamu? Terus habis itu juga kita lihat di sini ada ciri-cirinya dia seperti apa. Orangnya yang jelas introvert ya. Introvert, terus kalau dibilang ini nyentrik, orangnya cukup nyentrik ya. Bukan nyentrik sih, lebih ke eksentrik ya. Seperti itu. Terus habis itu juga tipikal orang yang tertutup, perasa, gak gampang ngomong sama orang, susah mengekspresikan perasaannya dia ya. Jadi kalau ada apa-apa tuh kayak dipendem sendiri gitu loh teman-teman ya. Kalau udah sayang sama orang, dia sayang banget gitu. Saking sayangnya kadang-kadang dia berkorban ya, dan dikorbankan. Punya kesadaran spiritual yang sebenarnya cukup bagus, intuisinya cukup bagus sebenarnya teman-teman ya. Cuman sayangnya dia tuh kayak seringkali gampang kepikiran, seringkali gampang terjebak dengan ilusi-ilusi yang ada di pikirannya sendiri ya. Suka dengan hal-hal yang berkaitan dengan mistis, wes ya. Kalau dibilang ini sosok yang bisa jadi finansialnya juga oke ya teman-teman ya. Cuman ya itu dia tadi ya, terjebak di ilusi-ilusi yang ada di pikirannya dia sendiri. Gak gampang sih ngomong ya, gak gampang ngomong sama orang lain tentang perasaannya dia, karena memang begitu tertutup ya, introvert sekali. Nah sekarang kita lihat kenapa sih dia ya, kenapa dia itu gemes sama kamu. Apa sih sebenarnya yang digemesin sama kamu ya. Oke, kita lihat di sini. Dia tuh gemes sama kamu karena apa sih, kesabaran kamu tuh kayak selembar tisu gitu loh teman-teman ya. Dikit-dikit meledak, dar gitu kan, dikit-dikit marah gitu. Dikit-dikit begini, dikit-dikit begitu gitu. Ya, kamu tuh kayak gitu banget gitu. Dan selalu mengulangi kesalahan yang sama. Jadi udah tahu salah tapi diulangin terus gitu loh teman-teman ya. Jadi dia gemesnya tuh kayak begitu banget gitu ya. Ini loh. Dia bakalan ngomong gak sih kalau dia gemes sama kamu tentang hal-hal seperti ini nih ya. Kalau melihat dari sifatnya dia ya, agak susah buat dia itu bicara teman-teman ya. Seperti itu. Cuman dia itu akan apa ya, kayak ya udah deh nggak apa-apa gitu loh ya. Ya udah deh nggak apa-apa. Ya gitu terus teman-teman ya. Dalam hatinya mungkin agak tertekan ya, tapi dia berusaha banget yang tampak
fine gitu ya, baik-baik aja. Padahal sebenarnya kalau misalkan dibilang udah yang mau white flag gitu ya, mau menyerah kalah, mau melambaikan bendera seperti itu. Enggak sih ya, kalau dibilang mau bicara agak enggak ya. Ya begitu aja, ditahan-tahan dia gitu. Nah, respon kamu ya apa? Sebenarnya kalau misalkan dilihat di sini, kamu tuh orang juga nggak mau yang namanya konflik-konflik gitu kan ya. Cuman ya gimana dong gitu. Kadang-kadang kalau misalkan emosi itu pasti ya kelepasan kayak gitu ya, seperti itu ya. Respon seperti ini ya. Ada juga Eye of Horus ya. Ini lebih ke kayak apa ya, lebih ke menstabilkan diri sih, menstabilkan energi gitu kan ya, supaya kamunya tuh jauh lebih stabil dan ke lingkungan juga pada akhirnya juga nggak bikin kayak begitu gitu. Jadi sabar ya. Belajar sabar, belajar lebih bijak dan melangkah ke arah yang jauh lebih baik pastinya ya. Oke, teman-teman, ini yang pertama ya. Sekarang kita akan menuju ke yang ketiga, seperti apa. Yang ketiga, yang kedua. Yang kedua kita lihat nih. Ciri-ciri orangnya tuh gampang jenuh, gampang bosen, terus abis gitu juga apa ya, sebentar A sebentar B gitu loh teman-teman. Tapi dia orang yang ini ya, apa, kreatif ya, kreatif, nggak bisa diem, kesana kesini, ada aja yang dikerjain gitu loh ya, nggak bisa berhenti. Ini orang yang kreativitasnya cukup oke, menarik ya, menarik. Orangnya cukup spontan ya, kreatif, terus juga berani ya teman-teman ya, berani walaupun mungkin banyak hal yang kayak dia nyangkanya jelek gitu, padahal nggak ada apa-apa. Dia nyangkanya nggak ada apa-apa, ternyata nggak baik gitu loh teman-teman ya. Kadang-kadang suka begitu, kebalik-balik gitu ya. Oke, sekarang kita lihat ya, orang ini kenapa sih ya gemes sama kamu, apa yang digemesin sama kamu, itu apa yang digemesin dari kamu tuh apa sih ya. Oke, dia tuh udah bicara, dia tuh udah bilang gitu kan ya, tapi kenapa kamu gak jawab-jawab gitu. Karena dia mengajak ya, namanya berhubungan dengan serius gitu kan, kepinginnya serius, kepinginnya barengan menjalin satu koneksi gitu ya. Tapi kenapa kamu tuh gak segera gitu ya, segera yes or no gitu loh. Ya, karena kamunya juga takut kali ya, kalau misalkan dia gampang jenuh, gampang bosen kan ya, ntar takutnya cuma sebentar, euforia, seneng-seneng sesaat, waduh ya, kamunya juga ini pening akhirnya ya. Kita lihat dia bakalan ngomong gak sih kegemesannya dia sama kamu ini ya. Oke. Bakalan ngomong nggak? Bakal dong gitu kan ya, bakalan ngomong. Terus habis gitu juga kesannya kesan agak juga maksa gitu ya, ayo dong gitu kan, cepet gitu. Bakalan ngomong nih teman-teman ya, bakalan ngomong. Nah sekarang kita lihat arogan lagi ya, maksudnya mendesak, memaksa gitu loh, supaya cepet ya, kalau ya kalau enggak gitu ya. Nah responnya kamu apa ya kalau misalkan dia begitu gitu ya. Oke, sebenarnya saran sih kalau misalkan di sini ya kamu ngomong aja gitu kan, apa yang kamu suka, apa yang kamu nggak suka, apa yang bikin nyaman, apa yang bikin nggak nyaman gitu. Karena itu penting banget gitu ya untuk bicara gitu, karena orang nggak akan tahu kalau misalkan kita tuh nggak bicara. Jangan mengharapkan orang itu kayak dukun semua gitu kan, punya empati gitu kan, ngerasa dan sebagainya. Nggak semua orang kayak begitu teman-teman ya. Ya kita mesti belajar untuk mengekspresikan diri gitu, kita mesti belajar untuk ngomong, bicara ya. Kalau nggak bicara gimana orang tahu gitu kan ya, seperti itu loh. Oke, ya ini yang kedua teman-teman. Sekarang kita akan menuju yang ketiga. Kita lihat seperti apa ya yang ketiga.
Ya ketiga adalah orangnya menarik nih ya. Kalau dibilang orang menarik, orangnya cukup menarik. Terus habis gitu oke sih ya. Kalau misalkan kamu deket dia tuh bakalan pinter banget membuat orang itu merasa disayangi ya, merasa dicintai. Itu pinter banget ya, bikin orang nyaman lah gitu kan ya sebelahnya dia seperti apa. Terus habis gitu juga uh, pakai apa aja kelihatan cocok, kelihatan oke dia ya. Jadi menarik sih orangnya. Jadi kalau misalkan kita bilang apakah harus cantik, apakah harus ganteng, nggak harus gitu. Tapi dia itu cukup menarik. Jadi orang itu berasa nyaman aja kalau misalkan di sebelahnya dia ya. Seperti ini. Terus dia tuh finansialnya oke ya, teman-teman ya, finansialnya oke karena memang berasal dari keluarga yang secara support finansialnya juga oke, seperti itu. Nah, kan ya. Oke, pinter ya, pinter. Wawasannya juga cukup luas ya, seperti ini. Oke, kita lihat ya. Kita bakal lihat untuk apa sih yang membuat kamu tuh digemesin sama dia. Apa? Kamu tuh kaku banget gitu ya. By the rule banget. Jadi pokoknya harus begini ya begini. Gak bisa yang namanya negosiasi itu tuh gak bisa gitu ya. Gak bisa. Jadi beda banget dengan dia kan orangnya tuh yang benar-benar bisa membuat orang di sekitarnya nyaman. Kalau kamu tuh enggak gitu, bahkan membuat orang-orang di sekitarnya jadi kayak protes gitu ya, karena kamu tuh saklek banget, kamu kaku banget dengan segala macam peraturan yang ada gitu kan. Dan bahkan kalau misalkan habis A ya B gitu, nggak bisa lu habis A ke C itu nggak bisa, nggak ada aturan kayak begitu gitu. Jadi yang membuat orang-orang sekitarnya kamu tuh jadi gemes sama kamu ya, terutama juga dia ya teman-teman ya, kayak begini. Kita lihat ya, dia ngomong gak sih ya gemesnya itu sama kamu. Ngomong sih ya, ngomong nyata lagi gitu kan, ngomongnya tidak bertele-tele bahwa aku gemes karena begini gitu kan, karena kamu tuh terlalu begini, bakalan bilang sih teman-teman ya, bakal bilang ini ya dengan emosi juga bilangnya gitu. Tapi maksudnya bakal baik ya, agak sedikit kurang baik ya. Kita lihat responnya kamu. Responnya kamu adalah berubah gitu ya, melakukan perubahan untuk diri kamu sendiri ya, tentunya bukan karena dia bicara atau dia bilang gitu kan ya baru kamu melakukan perubahan gitu, enggak sih teman-teman ya, tapi lebih ke melakukan perubahan pada diri gitu. Terus kendalikan diri, kendalikan mood juga gitu ya. Kalau misalkan seseorang bicara itu kan hanya melampiaskan atau mengungkapkan apa yang memang dia rasakan gitu. Jadi ya belajar untuk ngelihat sudut pandang yang luas teman-teman ya. Jangan pas waktu emosinya aja gitu, jangan. Tapi belajar untuk mau tahu gitu ya, sedikit empati walaupun tidak merubah prinsipnya kamu gitu. Kalau memang itu adalah satu kayak masukan yang baik gitu kan, ya udah ya didengerin. Tapi kalau misalkan didengerin tuh bukan berarti kamu tuh harus melakukan hal itu gitu loh teman-teman ya. Itu sebagai bahan refleksi nggak apa-apa ya, tetapi tidak harus membuat kamu itu jadi kayak baper gitu kan ya, jadi terus ikutan marah gitu. Karena kalau misalkan orang emosi ya, lagi ngomong orang emosi itu biasanya uncontrolled ya, kalau misalkan dengan wow gitu ya. Jadi apa yang nggak perlu diomongin ya malah diomongin gitu loh teman-teman ya. Jadi malah nggak kena gitu loh sama apa yang diinginkan. Nah ini kalau misalkan kita ngadepin orang kayak begini ya, ngomongnya sudah mulai terbata-bata, sudah dengan emosi ya, kita kudu calm down ya, benar-benar kudu adem kepalanya ya, dan dirinya juga diademin gitu. Seperti itu. Oke ya teman-teman ya, ini adalah cerita 1, 2, dan 3 buat kamu ya. Siapapun yang gemes sama kamu ya mereka pasti punya hak gitu kan ya. Gemes sama seseorang sama dengan kamu gemes dengan orang lain atau punya perasaan kayak gimana sama orang lain ya, setiap orang pasti mengalami hal tersebut. Nah tinggal responnya kita aja yang digemesin kayak gimana gitu ya. Respon yang baik yuk teman-teman ya. Yuk belajar gimana cara bisa merespon dengan baik. Subscribe channel ketiga ya, Oracle Card Indonesia. Dengarkan berulang-ulang video yang memang kamu
kamu mau ibaratnya kamu perbaiki bagian yang mana sih gitu kan dalam hidupnya aku ya, supaya lebih baik lagi pastinya. Semoga bermanfaat ya buat kalian semua ya. Kita bakalan jumpa lagi teman-teman di next timeless reading general, reading barengan sama Oracle Card Indonesia, cerita yang berbeda, pemahaman yang berbeda, dan pastinya zodiak yang berbeda pula. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. Love you. Bye. Have a great day. Bye bye.